Smart Viewers, welcome back to Seru. Seru banget, masih ditemenin sama Naila, Nathan, dan juga Ayah. Yeah, alright. Nah, Ayah, ini gue baru tahu loh, kalau misalnya lo itu demen juga dengan barang-barang thrifting. Nah, iya. Ini baju lo juga thrifting atau gimana? Ini? Iya. Iya. Wow. Iya. Gokil loh, men. Pasar Senen lah. Pasar Senen baru. emang. Wah, anak pasar Senen. Nela lo anak apa? Emang anak nyokap bokap gue. Maaf, Pak, Bu. Aduh. Gue sama Nela juga suka thrifting, coy. Gue di Senen juga, gue juga di Senen. Oh, Senen. Gue lebih sering pasar baru sih itu. Oh, gue di Pasar baru Bayoran. juga, Bay. Tapi kalau misalnya pasar baru, belum pernah kesana sih. Kayak lebih seringnya di pasar Senen. Kalau misalnya Nathan tuh kayak sebelum pandemi gini, dia tuh kayak sebulan sekali pasti selalu deh hunting thrifting baju. Terus tiba-tiba datang ke kantor, bajunya baru. Tan, pamer gitu ya? Iya, baju baru ya Tan? Iya dong, hasil thrifting. Paling seru pamer. Parah, men. Apalagi kalau nyombongin kan harganya cuma segini. Wah, itu itu salah satu yang paling seneng sih gue. Dan gak ada lagi yang punya kan? Benar, karena kalau dari lo sendiri, ada nggak Holy Grail? Bukan Holy Grail, maksudnya kayak yang paling lo banggakan, nih baju gue dapetin di thrifting harganya segini. Kayak yang paling lo suka itu waktu lo dapet, harganya bisa dapet berapa sih? Kayak ada waktu itu tuh, kan gue suka pakai outer kayak kemeja yang pattern apa gitu kan. Itu tuh patternnya unik banget kalau menurut gue nih. Terus harganya cuma 20.000 apa? 20.000? Sering 20.000 di pasar baru. Terus kalau ngampus tuh selalu aja. Maksudnya ada yang nanya nih, ini bajunya dari mana tuh, ini berapa? Dengan bangga, ini ribu gitu. Gue paling semurah-murahnya sih gue masih 50.000 ya. Kalau lo berapa, Nel? Kalau gue tuh biasanya dapetnya yang kayak 100.003 gitu atau nggak 104 yang langsung yang banyakan gitu. Tapi kalau misalnya beli satu mahal, jadi ya daripada menyia-nyiakan kesempatan tersebut, ya udah saya beli saja langsung. Bener. Sekarang kan jadi banyak yang online gitu kan. Bener, online. Iya, betul. Lo gimana? Akhirnya suka, tapi pernah sih sekali dong, tapi karena apa ya? Kurang feel-nya kurang nggak sih? Kayak Bener. nggak explore-nya tuh kurang gitu loh. Kalau misalnya di online kan udah disediain ini loh pilihan baju-bajunya. Sedangkan kalau misalnya di tempatnya langsung kan kita harus discover sendiri, pegang baju-baju. Padahal kan udah dikasih mudah ya. Iya betul. Kita pengen seru aja kalau nawar lagi. Nikahin diri gitu. Iya betul. Tapi Ayah, lo kalau misalnya pergi thrifting sendiri atau pengennya bareng-bareng aja? Sama temen. Sama teman? Wah. Gue Gue sih paling anti ya kalau pergi thrifting tuh bareng teman. Bahaya. Nemu yang bagus nih, wah rebutan, nggak bisa gue. Nggak bisa. Iya. Apalagi kalau yang nawarnya jelek ya. Kalau misalnya dia nawarnya tinggi. Padahal, men lo gak usah kasih tinggi-tinggi, men. Dia langsung, padahal kalau misalnya kalau misalnya gue bareng sama dia, abangnya mana mau turunin harga kalau misalnya gue beli barang yang lain. Karena temannya udah berani beli tinggi. Nah, bener. Wah, betul. Gitu. Tapi untungnya teman-teman gue, jadi kita kalau trip itu kan biasanya sama orang yang sama kan. Kita nih seleranya beda-beda. Jadi baik banget tuh mereka. Jadi misalnya dia dapat outer atau dapat jaket, kan gue suka jaket-jaket yang mentereng gitu kan. Ayo ini nih lo ambil gitu kayak oke. Jadi kita nawarin sambil, gitu ya. Oke. Hani ini lo banget udah lo ambil gitu. Jadi support each other gitu. Suportif ya. Oh, emang nih teman-teman saya ini enggak sih ikut-ikutan enggak? Beringas, emang ganas tuh semuanya manusianya. Oke. Nah, ngomongin baju nih ya, dari tadi kan kita ngomongin baju dan sebagainya. Ini kayaknya Ayah tuh punya clothing line sendiri, ya nggak sih? Langsung ditunjukin. Itu dia guys. Gokil, not a mess. Mantap Ini emang fans keren ya, jati ya. Wah, parah, men. Itu tuh hasil ilustrasi itu gambar gue itu depan laptop. Gitu, keren banget Iya, hasil
Nah, ini Makasih loh Tante udah beli, udah dibilangin tuh. Terima kasih Disupport kan? langsung. Disupport Membeli loh. sama dengan mensupport ya. Nah, Betul. ini bukan dikirimin ya guys, saya niat loh beli saya. Jangan gitu dong. Oh iya. Nanti ya kalau ada stok. Bener-bener. Oh enggak, maksudnya bukan, gue bukan, no offense ya, kalau nggak dikirim. Gue kayak lagi nggak ngasih. Bukan loh, bukan. Maksudnya gue emang buat ngasih tahu kalau misalnya saya sangat, Tapi, mantap. Aya, buat dari tema-tema yang lu bangun sendiri ini seperti apa sih? Soalnya yang gue tahu dia tema yang terakhir itu berhubungan dengan insomnia, ya nggak sih? Sebenarnya konsep gambarnya dulu ya. Oke. Kalau gue karena sukanya tuh, oke, gue bisa gambar. Cuma gue baru tahu nih sekarang, gue tuh nggak bisa gambar rapih gitu. Jadi berantakan, pokoknya kalau ngewarnain tuh nggak mau deh pakai aturan. Kalau keluar garis ya udah gitu. Oh, iya. Jadi gue aplikasiin apa berantakannya kita bikin rapi, bukan berantakannya kita bikin enak kali dilihat gitu. Jadi dari komposisi warna gitu. Terus dari tema-temanya itu sebenarnya itu hal yang gue alamin. Jadi pasti orang-orang juga banyak yang ngalamin. Jadi bukan gue doang yang ngalamin. Kayak misalnya susah tidur atau misalnya kalau malam-malam tuh otak kita kayaknya ada aja yang dipikirin kan, entah misalnya dia kerja atau overthinking aja gitu malam-malam. Itu kan sebenarnya relate sama orang-orang kan. Jadi gue ambil tema-tema yang terdekat aja sih gitu. Oke. Emang jadi orang terwakilkan. Clothing line not a mess ini tuh udah ngeluarin berapa apa ya? Seri Artikel. ya. Udah berapa artikel? Tiga. Nah, yang tadi gue yang pertama. Iya, yang pertama. Yang ini apa ya, Nak? Ceritanya tuh di belakang apa ya? Kalau yang kedua kan overthinking ya, yang tiga itu. Kalau ini itu apa ya? Karena itu yang pertama kan, jadi gue pengen ngenalin aja nih visualnya nih kayak gini loh, berantakan. Itu berantakannya kan dapet banget kan. Iya. Berantakan Introduction gitu. lah ibaratnya ya. Iya, jadi Ya gini lah. biar orang tahu kayak gini nih ilustrasinya kurang lebih. Oke. Nah, kalau yang ini emang brand logonya. Itu logo. Iya. Ini apa nih? Kayak jantung ya nggak sih? Logonya jadi yang kuning tuh visual dari manusia sih, cuman gak sempurna kan dia. Oh, iya. Oke. Kayak ininya kepotong lah, terus nggak punya mata, terus ini banyak warna-warna gitu. Wih, mantap, itu gokil. Berantakan aja sih gitu. Asik. Manusia tidak sempurna gitu. Apa sih gue? Iya. Tapi kalau misalnya gue lihat juga, Aya kan baru aja bikin giveaway juga nih, ngomongin mengenai brand juga. Nah, ini Itu giveaway ada di belakang tuh. Mana nggak kelihatan lagi? Mana? Boleh diambil mungkin Aya, salah satunya mungkin bisa kasih Oke, bentar. Silakan. Ya. Tapi belum selesai. Wait. Belum selesai. Wow. Gokil. Ini Jadi gue bikin 5. bikin 5. Nah, gue sempet kelewatan nih padahal. Lu bukannya yang di Instagram itu 3, yang di TikTok 2. Tapi gimana tuh ceritanya? Maksud pembagiannya lu gimana tuh? Jadi gini sebenarnya, gue mau apresiasi. Jadi ini beda ya, Aya sama Not a Mess nih, kayak kita bagi 2 dulu nih. Yang 3 itu gue mau bagi buat subscriber, karena gue hit 100.000, jadi gue kayak pengen berterima kasih aja. Gue bikinin lukisan, gue bagi buat 3 orang. Terus kalau yang Not a Mess juga kebetulan udah hit 10.000 kan. Waktu itu gue bilang kalau misalnya bisa nggak ya nih 10.000 yang follow. Ternyata bisa. Kalau misalnya bisa, gue mau bagi-bagi lukisan juga gitu, 2 tapi. Oke, berarti di beda gitu ya, emang 5 tapi beda occasion yang 3 itu untuk ibaratnya dari YouTube lah gitu kan. Sedangkan kalau 2 tuh emang untuk brandnya Not a Mess itu sendiri. Brandnya Not a Mess. Oke. Nathan mau ikutan yang mana? Wah, dua-duanya saya ikut, Bu. Gue kaget loh. Kan yang gue lihat terakhir soalnya yang di Not a Mess udah ada giveaway baru lagi di TikTok 2 gitu kan. Terus gue bingung, bukannya kemarin 3 ya? Terus pas gue cek Instagramnya yang Not a Mess, loh kok nggak ada postingannya lagi gitu. Ternyata postingan dia Aya IDK emang di bisa itu gue nggak sadar tuh kemarin soalnya.
Oke. Nah, Itu intinya dia. kalau misalnya dari lu sendiri nih, lu kan main di TikTok juga nih. Lu di TikTok untuk yang Aya IDK ini lebih fokusnya kemana sih? Maksudnya awalnya pengen bikinnya ngarahnya kemana gitu? Kayak gini, ya udah Instagram kan udah terlanjur seperti itu tuh kan. Maksudnya postannya seperti itu. Gue pengen, sebenarnya kalau di TikTok tuh gue pengen lebih nyalurin kebiasaan gue yang suka gambar seperti itu gitu loh. Jadi gue sebenarnya pengen, ayo yang suka gambar ya, tapi ngerasa nggak bagus, ya lu gambar aja, yang penting lu nya suka gitu loh. Jadi kayak gue di TikTok tuh lebih kayak mendorong, ngajak orang, ayolah lukis aja lah, terserah, keluarin aja gitu. Itu kan antara Instagram sama TikTok nih. Kan kalau kira-kira konten-konten Aya yang suka gambar, suka ngelukis dan lain-lain tuh bakalan masuk ke YouTube juga nggak sih? Karena kan YouTube ini cover lagu semua nih, bener-bener cover lagu, tutorial gitar dan sebagainya gitu-gitu kan. Iya. Kalau misalnya gambar, kira-kira bakal masuk nggak nih ke YouTube? Udah ngalah ya tuh. Kayaknya sih belum ada rencana sih, karena orang kan di YouTube pengen ngeliat gue bernyanyi gitu loh. Kalau menurut gue, jadi yaudah lu nggak usah belok-belok gitu deh, sesuai dari awal aja ke tujuannya. Jadi gue ngasih tunjuknya tuh ke gambarnya tetap ada, cuma dalam bentuk yang lain. Si liriknya itu kan gue gambar juga satu-satu. Iya benar. Benar. Pokoknya sumpah parah. Pokoknya apapun keputusan Aya akan gue dukung lah. Parah. Makasih. Tapi berat. Itu salah satu yang memang jadi beda juga nih di YouTube-nya Aya yang gue perhatiin itu dia bilang doodle nggak doodle ya? Iya. Doodle juga bisa dibilang dulu kayak. Ada sambil liriknya juga gitu loh waktu. Iya. Makanya itu kayak beda banget. Dan itu lu buat ngeditnya, ini ngomongin editing nih. Lu di YouTube editing, editor dan lain-lain itu lu atau ada rekannya gitu? Ada timnya? Sendiri. All by myself. Semuanya gue sendiri. Gue juga bingung. Wanita independen, keren. Parah men, banget. Dan kalau capek sih. Nathan mau ngebantuin? Waduh. Saya support. Nanti editornya kalau misalnya ada yang nonton ini, boleh lah. Boleh. Belum butuh sih kalau sekarang kayak masih bisa kok gitu, masih bisa handle sendiri. Oke. Nah, kalau ngomongin juga mengenai dari konsep syuting lu di tempat nih, kalau misalnya lu itu kan di video lu itu agak gimana ya? Berantakan yang beraturan itu maksudnya gimana ya? Gimana ya? Untuk video. Settingnya dari video lu kan lu ngelakuin sendiri tuh. Nah itu lu dulu awalnya mikirnya bikin kayak gimana? Karena di kamera gue tuh nggak bisa di gitu kan, nggak bisa dibalik gitu loh. Nggak bisa di layarnya itu nggak bisa di flip ya. Jadi gue nggak, kalau gue puter gitu gue nggak bisa ngeliat. Ya namanya juga cewek ya, peduli banget nih ini gitu. Enggak sih gitu kan. Setuju. Akhirnya gue mikir ada ini nih. Nah, tuh mantap tuh. Beling gitu. Gede ya. Iya, terus gue taruh, gue pantulin gitu kan. Dari sini kan gue bisa ngeliat muka gue, jadi kayak yang penting muka gue nggak aneh nih gitu. Ya udah, dari situ sih sebenarnya. Karena nggak ada yang ngerekamin juga. Jadi ya. Sumpah itu gue nggak kepikiran banget sih. Inisiatifnya tinggi ya. Bener, Inisiatifnya tinggi banget. Gue juga bingung. Caranya gimana itu gue nggak kepikiran loh kalau bakal pakai kaca kayak gitu. Gue juga nggak tahu tuh. Oke, gue bisa ngaca gitu loh. Gimana sih? Gue suka ngaca aja gitu loh. Ini gue bagus gak ya nih mukanya gitu. Bisa kontrol lah. Oke. Nah itu buat teman-teman itu ya, kalau misalnya penasaran kayak gimana sebenarnya set dari memang syutingnya, nonton aja langsung ke YouTube-nya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya dari Aya juga nih, kalau misalnya dari lu sendiri sekarang yang pengen, ada nggak sih selama pandemi ada yang pengen, sebenarnya gue pengen belajar ini sih, gitu, lo ada nggak sih? Sebenarnya pengen belajar mixing, memproduksi lagu gitu loh. Oke. Pengen belajar. Karena ini sebenarnya tuh dari awal tuh gue niatnya gue tuh nulis lagu, gue tuh punya lagu sendiri gitu loh. Cuma karena gue belum tahu gimana sih cara produksinya, terus gue nggak ngerti apa-apa kan. Dan gue pengen lagu gue tuh sesuai sama selera gue. Jadi yaudahlah,
yaudahlah itu nanti aja gitu loh. Kan orang-orang sekarang lagi zamannya home recording gitu kan. Betul, Gue betul. belum ngerti. Nah, ini untuk smart viewers yang nonton ya, kalau misalnya ada apa yang Produser. Iya, produser musik lagu Halo, gitu, terus tertarik sama bakatnya Aya, boleh langsung dikontak aja tuh. Let's go. Wow, mantap. Halo produser. Halo produser, gue Aya. Iya. Halo gue Aya nih. Oke, kita tahan dulu ya. Nah ini gue sumpah ini sumpah ini pengennya gue nggak kombrek, tau gak? Gue pengen lanjutin lagi ngobrol. Terus mau gimana ya? Ada yang mau lewat dulu, pokoknya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dari kemana-mana. Tetap di sore-sore seru. Seru banget.